teman-teman, sekarang kita udah masuk ke pertemuan ke-6. Oke, sekarang topiknya adalah combining typography. Kali ini aku akan ngasih tips and tricks, best practice yang sederhana dan kalian nggak perlu punya banyak jenis font untuk bisa mendapatkan good looking combination. Ya, untuk bisa mendapatkan good looking combination ini ada dua prinsip yang harus dipegang. Yang pertama adalah kita akan memainkan kontras dan yang kedua adalah tentang konsistensi. Oke, yang pertama aku mau jelasin tentang kontras dari segi font. Jadi font itu terbagi dari dua jenis, ada serif, ada sans serif. Kalau teman-teman belum tahu, serif itu adalah font yang ujung-ujungnya ini tuh dia punya kaki kayak gini. Aku zoom ya. Nah, itu ada kakinya gini. Salah satu nama font yang paling populer itu adalah Times New Roman. Aku yakin teman-teman tuh pasti sering banget pakai. Kalau kita ngetik di Microsoft Word tuh biasanya default fontnya adalah Times New Roman. Dan satu lagi contoh dari aku adalah Garamond Premiere. Ini juga salah satu font serif favorit aku karena dia sangat klasik ya kelihatannya. Satu lagi namanya sans serif. Sans serif itu beda, bertolak belakang sama serif ya. Jadi sans serif itu nggak ada buntutnya di ujung-ujungnya gini. Juga dia tuh kelihatan lebih casual dan minimalis. Beda sama serif tadi. Serif tadi kelihatan lebih formal ya. Contohnya adalah Helvetica dan Open Sans gitu. Kalau serif sebenarnya kelebihannya adalah dia lebih enak untuk dibaca dalam jumlah yang banyak. Kayak kalau kita baca koran, itu body text-nya dia pakai serif gitu. Jadi pada saat kita baca itu nggak cepet capek. Nah, ini contoh kontras menggunakan dua jenis font, yaitu serif dan sans serif. Kalian bisa gabungin aja kayak gini atau kasih contoh ya, ini yang atasnya aku pakai Garamond, yang bold, dan yang bawahnya aku pakai Open Sans. Atau kalian bisa juga bikin contohnya gini, sebelah kiri serif dan sebelah kanan sans serif misalkan. Itu Helvetica. Nah, kedua ini tuh menciptakan kontras yang lumayan ya. Pada saat kalian menggabungkan kedua jenis font ini tuh pasti bakal enak dilihatnya. Dan kita juga bisa pakai serif untuk judul, terus sans serif untuk body text-nya, ataupun kebalikannya juga bisa. Jadi tergantung kebutuhan desain masing-masing. Lalu kontras yang kedua datangnya dari font families. Font families ini adalah ketebalan yang berbeda dari satu jenis font gitu ya. Jadi kayak aku pakai ini contohnya, aku pakai jenis font namanya Railway, nama fontnya Railway. Terus dia punya banyak families, dia punya banyak varian ketebalan mulai dari thin sampai black. Gitu. Nah, ada font biasanya font netral itu dia punya pack families kayak gini. Ini tuh menurutku salah satu yang paling mudah untuk kombinasi font ya. Kenapa? Karena biasanya font families ini tuh kan dibikin sama satu desainer. Jadi kualitasnya kita nggak perlu raguin lagi, semua families ini kualitasnya akan sama gitu. Jadi ketebalan yang satu sama ketebalan yang lain tuh kualitasnya sama, yang membuat beda tuh cuma ketebalannya aja. Oke, aku mau kasih contoh di sini. Contohnya di sini ada satu buah kalimat atas bawah
yang pakai satu jenis family aja, bold. Pakainya fontnya Railway dan family-nya aku pakai bold. Ini kan kesannya monoton banget ya, kayak ya udah gitu. Terus gimana sih kalau kita mau mainin fontnya? Oke, di sini aku mau cobain merubah ini jadi, nah, tada, sesederhana itu cara untuk membuat variasi, mengkombinasikan font menggunakan font family kontras gitu. Kalau misalkan bold, ada yang bold, kalian bisa kombinasikan dengan yang light. Nah, gimana contoh kasus kalau di paragraf? Jadi kita punya header atau title, kita juga punya body text. Ini yang atas aku pakai dua-duanya reguler. Si judulnya reguler, body textnya juga reguler. Sebenarnya gak masalah karena yang atas kan si judulnya lebih gede ya, si size-nya. Tapi aku pengen lebih nge-highlight judulnya nih, gimana ya caranya? Ya udah deh, aku bikin bold aja judulnya. Extra bold. Kalau kurang kontras, bisa cari lagi families yang tinggal di adjust ya. Kita bisa cari families yang lebih bold lagi. Atau black bahkan. Nih. Itu. Kenapa body text-nya nggak kita ganti jadi thin aja supaya kontrasnya ekstrim? Aku tidak menyarankan untuk mengganti body text menjadi terlalu tipis karena akan sulit untuk dibaca sama audiens. Jadi better regular aja. Kayak gini. Kelihatan kan bedanya? Ini juga jadi judulnya jadi lebih ke highlight ya. Lalu yang ketiga ada kerning and tracking. Kerning and tracking ini tuh kayak satu paket ya. Jadi kerning itu adalah gap antara huruf, kayak gini. Ini udah aku buletin. Nah, ini antara R sama A tuh ada gap, antara P sama H tuh ada gap. Itu namanya kerning. Sedangkan tracking itu adalah space yang kita tambah antar huruf, kayak gini kan. Ini kan harusnya sepadat ini. Tapi sama aku dibikin tracking, jadi dia lebih spread out. Kenapa pakai ini? Jadi ada kasus di mana, akan selalu ada kasus di mana body text itu dia panjang banget, sedangkan judulnya itu pendek banget. Nah, bikin gak seimbang dong jadinya. Kayak gini nih, aku tuh ngerasa si judulnya pendek dan si body text-nya panjang gitu ya. Aku ngerasa nggak seimbang. Aku ingin nyeimbangin antara judul sama body text. Makanya, coba kalau misalkan kita pakai tracking. Jadi, untuk bikin tracking itu, kita pakai type tools. Di aku kebetulan ada di sebelah kanan. Kalau kalian nggak ada type tools, di sini bisa cari di window. Ini, terus ada ini, set tracking. Ini aku akan set. Nah, dia tuh jadi spread out gitu. Nah, itu jadi tracking itu adalah fungsinya untuk menyeimbangkan antara judul sama si body text gitu. Nah, before dan after. Dan yang keempat, ini adalah kontras yang paling gampang, bikin kontras paling gampang dari font sizes. Jelas ya, kontrasnya kita bisa mainin si font ini tuh dari yang kecil sampai yang gede gitu, kayak gini. Nah, ini aku bikin kecil banget dan yang bawahnya aku bikin gede. Oke, langsung aja masuk ke contoh. Contohnya gini. Contohnya di sini ada poster, exhibition poster. Ini adalah ketika kita pakai font sizes yang sama. Di sini font sizesnya ada 28, font size-nya 28 semua. 28 semua. Terus kan pertama monoton, kedua kita nggak tahu nih titik berat informasinya ada di mana gitu kan. Jadi aku mencoba untuk ngulik ini gimana sih kalau misalkan kita pakai kontras berdasarkan ukuran font. Nah, ini adalah before after-nya.
Sebelah kanan ketika kita pakai menggunakan variasi ukuran gitu ya. Sebelah kiri ukurannya sama. Kita bisa identifikasi nih kalau misalkan sini tuh yang penting judulnya gitu. Judulnya dulu nih yang pengen dilihat sama orang. Terus siapa sih yang punya acara, terus acaranya ada di mana, tanggal berapa, ini alamat sama jamnya gitu. Jadi kelihatan ya permainan tipografi itu ngaruh banget ke informasi yang mau kita sampaikan. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip yang kedua, yaitu konsistensi. Konsistensi yang pertama adalah limit your number of fonts. Aku akan menyarankan kalian pakai 2 atau maksimal 3 jenis font aja, 3 font aja ya. Kenapa? Kalau enggak, nanti akan seperti ini hasilnya. Apakah enak dilihat? Enggak ya? Enggak sakit mata lihatnya karena terlalu banyak jenis font yang dipakai gitu. Ini ada 4 jenis font. Bahkan di satu judul ada 3 jenis font. Ini contoh jenis font yang berbeda pada judul. Yang ini aku kasih contoh font yang berbeda di body text gitu ya, sama-sama nggak enak ya, kesannya kayak ada yang ganjel gitu. Nah, terus gimana dong? Ya udah, pakai aja 2 jenis font, menurutku itu paling aman. Udah aman, enak dilihat lagi. Gitu. Ini aku pakai font yang sama. Tadi kalau kita nggak kepengen monoton ya kita main di warna atau kita bisa main di size tadi ya. Untuk header kita bisa pakai families yang lebih bold, untuk body text kita bisa pakai yang regular aja. Gini tuh udah cukup. Dan yang terakhir adalah tidak mencampurkan mood yang berbeda ke dalam satu tema. Kalian bisa aja pakai font yang dekoratif, tapi nggak campur-campur juga. Kayak ini kan kayak tadi ya, terlalu banyak jenis fontnya sampai kita tuh pusing liatnya, sakit mata liatnya. Kalau kalian mau pakai font yang dekoratif kayak gini contohnya, cukup taruh di judul. Kalau kalian mau pakai font yang dekoratif cukup untuk judul, dan body text tetap pakai font yang netral. Boleh serif, boleh sans serif, disesuaikan aja dengan si font title-nya gitu. Ya, sekian tips and tricks untuk combining typography dari aku. Aku harap teman-teman mengerti dan mudah dipahami, juga bisa diimplementasikan ke desain teman-teman.